Shalom, jumpa lagi di Klavos Sukacita, di mana saya berada di kampung Braenlo, distrik Lobar. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan membagikan sabda kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian untuk dapat mempertumbuhkan akan iman kita. Pembacaan kita terambil dari 1 Yohanes pasal 1, ayat 1 sampai pada ayatnya yang keempat. Untuk dapat kita mengerti bagian firman Tuhan, mari kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami ada kembali lagi dalam siaran channel Klavos Sukacita. Kami bersyukur Tuhan tetap mau menegur kami, Tuhan mau menasihati kami, bahkan juga menjadi satu jawaban dalam perjalanan kehidupan kami, dan firman-Mu menerangi langkah-langkah hidup kami supaya kami tidak tersesat. Bapa, hamba yang Tuhan percayakan untuk menyatakan isi hati-Mu, memperdengarkan suara-Mu, Tuhan berikan hamba hikmat, mampukanlah hamba dan Allah sendiri yang hadir dan berbicara kepada umat-umat-Mu. Karena umat-umat-Mu ini kami sekalian telah siap untuk mau menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai pada ayatnya yang keempat dengan perikop pembacaan. Kesaksian Rasul tentang firman hidup. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami rabah dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Dari pembacaan ini diberikan tema untuk kita ada dalam satu perenungan, bersaksi dalam kata dan perbuatan. Bersaksi dalam kata dan perbuatan. Hidup sebagai manusia yang mengarungi hidup di tengah-tengah dunia ini, itulah Allah mengizinkan saya dan jemaat untuk kita ada dalam dunia ini. Kita telah menikmati ciptaan Tuhan yang begitu indah, dan dalam perjalanan hidup kita pasti banyak persoalan, adanya tantangan, cobaan. Sudahkah kita membawa kedekatan kehidupan kita ini di hadapan Allah, yang mana kita percaya bahwa Dia adalah sebagai sumber jawaban yang pasti, memberikan kelegaan, bahkan juga membuka jalan dalam setiap persoalan-persoalan, sehingga Ia dapat menyelesaikan setiap persoalan-persoalan saya dan jemaat. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, satu kesaksian yang dengan keberanian, satu kesaksian karena berdasarkan Ia sendiri yang mengalami kehadiran Allah dalam kehidupannya, yaitu Yohanes yang telah bersaksi dan menyatakan bahwa apa yang telah ia dengar, apa yang telah ia lihat, itulah firman yang telah menyatakan. Dan firman ini dia menyatakan tentang kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu, firman yang harus dia sampaikan bukan hanya berasal dari suatu penguraian yang disampaikan lewat bibir mulutnya, hanya sekedar dia berbicara, tetapi dia punya pengalaman pribadi dengan Allah, sehingga benar-benar ia mau mendorong kepada umat supaya datang kepada Tuhan dan mengimani ini firman. Bahkan dalam sikap dan tutur kata, kelakuan, kehidupan dia yang senantiasa ia dapat tunjukkan kepada sesamanya, menjadi suatu cermin, contoh dan teladan kepada sesama untuk mereka melihat bahwa benar iman dia yang begitu kokoh dan bertumbuh, yang membawa umat-umat ini untuk datang kepada Tuhan. Sehingga ada kuasa yang ia berbicara, maka semuanya dapat datang dan mencari Allah melalui Yesus Kristus dan Roh Kudus, Sang Penyelamat dunia. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sudahkah jemaat sendiri melihat dan mendengar dengan langsung tentang siapa itu Allah melalui Yesus Kristus dan Roh Kudus? Dia juga Tuhan kita yang menginginkan saya dan jemaat untuk kita berada dalam jalan kebenaran. Maka setiap kejelekan-kejelekan kehidupan kita, dosa-dosa kita, kita tanggalkan, kita tinggalkan itu semuanya. Jangan kita ego,
Jangan kita sombong dan angkuh, tinggi hati, bangga bahwa apa yang kita buat semuanya itu baik. Sangat bertentangan dengan Injil ketika kita tidak pernah mau tunduk kepada otoritas Allah dan juga mau melakukan akan perintah-perintah Tuhan. Oleh sebab itu, jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, janganlah engkau mengeraskan hatimu dalam mendengarkan firman Tuhan yang akan menghidupkan engkau. Tetapi mintalah di hadapan Tuhan, Tuhan, ajarilah saya untuk dapat bersaksi dalam suatu kata, bahkan dalam perbuatan saya. Setiap hamba-hamba Tuhan pun juga ketika ia menyampaikan tentang Kristus, Tuhan yang hidup, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dengan pertolongan Roh Kudus yang selalu menjadi penolong yang setia dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar kita berbicara, tapi kita punya pengalaman pribadi dengan Allah, sehingga dengan kesungguhan, dengan sepenuh hati, bahkan juga dengan suatu ajakan, kita mau minta kepada jemaat supaya mari datang dan mencari Dia, Allah melalui Yesus Kristus dan Roh Kudus. Nyatakanlah tutur katamu, perbuatanmu bagi kehidupan keluarga yang akan menjadi berkat dalam kehidupan keluarga, bahkan juga bagi sesama, sehingga kita dikatakan sebagai pengikut-pengikut Kristus, karena itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya dan jemaat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Allah mau mengajak kami untuk kami harus datang dan mencari Tuhan, di mana kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami. Bukan hanya kami berbicara tentang Kristus, Tuhan kami, Sang Penyelamat hidup ini, lewat bibir mulut kami tanpa ada suatu hubungan kedekatan kami dengan Engkau yang merasakan urapan kuasa dan mujizat. Tapi karena berdasarkan kami telah merasakan, kami telah mendengarkan, bahkan juga kami telah mengalami kehidupan kami dengan Tuhan, dan Tuhan telah menyatakan kuasa dan mujizat-Mu, sehingga kami tetap mau menyatakan Engkaulah Tuhan Sang Penyelamat hidup kami. Itu dapat kami nyatakan lewat tutur kata kami, lewat sikap tingkah laku kami, perbuatan kami yang menjadi contoh dan teladan kepada sesama. Hidup kami yang selalu mau berbuat hal-hal yang baik terhadap sesama maupun juga di hadapan Engkau. Maka disitulah kami akan diberkati, hidup kami semakin dibaharui, dan kehidupan kami dimenangkan di hadapan Engkau, karena kami akan memiliki kehidupan yang kekal. Bapa, terima kasih, maka Tuhan selamatkanlah setiap umat-umat Tuhan yang setia menonton siaran channel Klavos Sukacita dengan firman yang selalu dibentangkan kepada kami untuk kami dihidupkan. Oleh sebab itu Bapak berkati juga setiap hamba-hamba Tuhan, bahkan kru yang senantiasa dengan ketekunan dan kesetiaan mereka dalam pengambilan gambar, bahkan juga dalam membantu dan dalam menopang pekabaran Injil ini Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ada hikmat, ada kekuatan dan kesetiaan Tuhan limpahkan kepada tim Klavos Sukacita, sehingga tetap membentangkan firman Tuhan, karena kami telah merasakan urapan dan kuasa mujizat Tuhan itu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Maka bagi mereka yang ada dengan berbagai macam persoalan, bagi mereka yang jauh daripada Engkau, firman dapat datang untuk memberikan jawaban yang pasti dalam hidup mereka. Firman dapat memberikan kelegaan kepada mereka. Bahkan bagi mereka yang hidup jauh daripada Engkau dan berada dalam setiap kejahatan demi kejahatan, firman dapat menegur mereka, dapat menasehati mereka supaya hidup mereka berkenan di hadapan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini permohonan kami yang kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.